Sekarang kau harus mati, Kek. Kau sudah menghamili janda desa. Maafkan saya, Nak. Bukan saya pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Nurani Kisah. Tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, seorang kakek tua renta, yang tubuhnya hanya tinggal kulit pembalut tulang, diikat, diseret, dan dilempar ke sungai deras oleh orang-orang yang selama ini ia tolong dalam diam. Namanya Mbah Darso. Ia dituduh menghamili seorang janda. Padahal kenyataannya akan membuat air matamu menetes tanpa henti. Bagaimana bisa kebaikan dibalas dengan kekejaman setragis ini? Simak kisah ini sampai tuntas karena penyesalan selalu datang terlambat. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Angin kencang berhembus tanpa ampun, menerbangkan debu-debu jalanan di sebuah desa terpencil di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Langit mendung menggantung rendah, seolah menahan tangis yang sudah tak terbendung. Persis seperti suasana hati seorang lelaki tua yang kini berjalan tertatih-tatih menyusuri jalan setapak berbatu yang tajam. Namanya Mbah Darso. Tubuhnya kurus kering, hanya berbalut kulit keriput yang hangus terbakar matahari bertahun-tahun. Tulang punggungnya membungkuk dalam, menanggung beban karung goni lusuh yang ia panggul di bahu kirinya. Karung itu berisi botol bekas dan kardus basah. Harta karun baginya, namun sampah tak berguna bagi orang lain. Di desa yang seharusnya damai dan penuh gotong royong ini, Mbah Darso adalah sebuah kesalahan. Ia adalah noda hitam di atas kain putih. Tidak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal, atau sejak kapan ia tinggal di gubuk reot di pinggiran sungai, yang jaraknya cukup jauh dari pemukiman warga. Yang mereka tahu, Mbah Darso adalah si bisu yang menjijikkan. Ia jarang berbicara, bukan karena ia benar-benar tidak bisa bersuara, melainkan karena setiap kali ia mencoba membuka mulut, tidak ada satupun orang yang sudi mendengarkannya. Suaranya parau, tersangkut di tenggorokan, dan seringkali hanya keluar sebagai desahan lelah yang dianggap orang sebagai racauan orang gila. Sore itu matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya oranye yang memudar dan menyakitkan mata. Mbah Darso melangkah pelan melewati warung kopi milik Bunah, tempat para pemuda dan bapak-bapak desa biasa berkumpul setelah pulang dari ladang. Aroma kopi dan gorengan hangat menguar ke udara, menusuk hidung Mbah Darso yang belum terisi makanan sejak pagi. Langkah kakinya yang pincang, diseret di atas tanah berkerikil, menimbulkan suara gesekan yang khas. Srek, srek, srek. Suara itu cukup untuk membuat percakapan riuh di warung kopi terhenti sejenak. Mata-mata tajam penuh selidik dan jijik langsung tertuju padanya, seolah mereka sedang melihat bangkai tikus yang lewat. Seorang pemuda bernama Bowo, yang dikenal sebagai ketua pemuda di desa itu, meludah ke tanah dengan kasar tepat saat Mbah Darso melintas di depannya. Cuy! Ludah itu jatuh hanya beberapa sentimeter dari kaki Mbah Darso yang telanjang dan penuh luka gores. Mbah Darso berhenti sejenak. Jantungnya berdegup kencang karena kaget. Namun ia tidak marah. Ia tidak membalas. Ia hanya menundukkan kepalanya lebih dalam, menyembunyikan mata tuanya yang sayu di balik caping bambu yang sudah sobek di bagian tepinya. Ia tahu posisinya. Ia hanyalah debu di bawah kaki mereka. Bowo tertawa keras, memecah keheningan yang canggung itu. Ia berkata dengan lantang, sengaja agar Mbah Darso mendengarnya. Katanya, lihatlah orang tua bau tanah ini, masih saja berkeliaran mengotori desa kita. Harusnya orang seperti dia sadar diri, bukannya malah menyebarkan penyakit dengan memungut sampah di pekarangan orang. Ucapan Bowo disambut gelak tawa oleh teman-temannya. Tawa itu terdengar seperti sayatan sembilu di hati Mbah Darso. Perih. Namun ia sudah terbiasa. Hatinya sudah kebal. Atau mungkin sudah terlalu hancur untuk bisa merasakan sakit lagi. Ia hanya bergumam pelan, menyebut nama Sang Pencipta dengan bibir gemetar. Ya Allah, kuatkan hamba. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Mbah Darso melanjutkan langkahnya.
membawa serta harga dirinya yang tersisa. Ia tahu ia tidak diinginkan di sini. Namun perutnya yang keroncongan memaksanya untuk tetap berjalan menuju warung kelontong kecil di ujung jalan. Ia berniat menukarkan uang receh hasil memulungnya hari ini. Di tangannya yang kasar dan kotor, ia menggenggam erat uang koin kumal. Jumlahnya tak seberapa. Hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi putih tanpa lauk. Sesampainya di warung, pemilik warung melayaninya dengan setengah hati. Wajahnya masam. Uang koin itu dilemparkan begitu saja ke dalam toples kaca. Dan nasi bungkus itu diletakkan di ujung meja. Seolah pemilik warung takut tertular kesialan jika bersentuhan langsung dengan tangan Mbah Darso. Mbah Darso mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih. Meski tak ada senyum yang membalasnya. Ia membawa bungkusan nasi itu ke bawah pohon beringin tua tak jauh dari sana. Pohon itu rindang dan meneduhkan. Satu-satunya tempat yang menerima kehadirannya tanpa syarat. Di sana, ia duduk bersila di atas akar pohon yang menonjol. Tangannya yang gemetar membuka karet pembungkus nasi. Aroma nasi hangat menyeruak, membuat air liurnya menetes. Ia belum makan sejak kemarin sore. Rasa lapar melilit ususnya. Namun, baru saja ia hendak menyuapkan gumpalan nasi pertama ke mulutnya. Seekor kucing liar dengan tubuh kurus dan bulu rontok mendekat. Kucing itu mengeong lemah. Matanya menatap nanar ke arah nasi di tangan Mbah Darso. Tatapan itu, tatapan yang sama yang sering Mbah Darso lihat di cermin gubuknya. Tatapan kelaparan dan keputusasaan. Tangan tua itu berhenti di udara. Mbah Darso menatap kucing itu, lalu menatap nasinya. Ia melihat pantulan dirinya sendiri pada kucing malang itu. Sama-sama kurus, sama-sama lapar, dan sama-sama terbuang dari dunia yang kejam ini. Tanpa berpikir dua kali, Mbah Darso membelah nasinya. Bagian yang lebih besar, beserta sedikit ikan asin remuk yang ia dapatkan sebagai bonus dari sisa warung kemarin. Ia letakkan di atas daun kering di depan kucing itu. Makanlah pus. Kamu juga makhluk Allah. Ucapnya lirih. Kucing itu melahapnya dengan rakus. Sementara Mbah Darso memakan sisa nasi putih itu dengan lahap. Tanpa lauk. Hanya ditemani rasa syukur yang mendalam. Dalam hati ia berkata, Alhamdulillah. Hari ini masih ada rezeki untuk berbagi. Bagi warga desa. Mbah Darso adalah sampah masyarakat. Tapi bagi kucing itu. Dan bagi Allah yang maha melihat isi hati. Mbah Darso sore itu lebih mulia daripada raja. Namun, kebaikan kecil ini tidak pernah terlihat oleh mata manusia yang tertutup kebencian. Orang-orang desa hanya melihat luarnya saja. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Mbah Darso ketika malam telah larut dan desa tenggelam dalam tidur lelap. Malam itu, suasana desa di kaki Gunung Trenggalek itu semakin dingin dan mencekam. Kabut tebal mulai turun menyelimuti atap-atap rumah warga. Lampu-lampu rumah mulai dipadamkan satu persatu. Suara jangkrik dan kodok bersahutan menciptakan orkestra malam yang sunyi namun menakutkan. Di saat semua orang menarik selimut hangat mereka, pintu gubuk Mbah Darso justru terbuka pelan. Engsel pintu yang berkarat itu berdecit lirih. Namun Mbah Darso dengan sigap menahannya agar tidak menimbulkan suara gaduh yang bisa memecah kesunyian malam. Ia keluar bukan untuk memulung. Kali ini, ia tidak membawa karung goninya yang bau. Ia mengenakan baju terbaiknya. Sebuah kemeja batik pudar yang warnanya sudah hampir hilang dimakan usia. Namun bersih dan wangi sabun colek. Di tangannya, ia menjinjing sebuah bungkusan plastik hitam yang isinya tidak diketahui siapapun. Mbah Darso berjalan mengendap-endap, menghindari cahaya lampu jalan yang remang-remang. Ia menyusup di antara bayang-bayang pohon pisang dan tembok rumah warga. Langkahnya yang biasanya pincang dan berat, kini terasa lebih ringan dan penuh tujuan mulia. Ia menuju ke sebuah rumah kecil di ujung desa. Rumah yang letaknya agak terpisah dari tetangga lainnya, dan dikelilingi semak belukar. Itu adalah rumah Sari. Seorang janda muda yang baru saja kehilangan suaminya 6 bulan lalu, karena kecelakaan kerja di kota. Sari kini hidup sebatang kara. Dalam kondisi hamil tua. Tanpa sanak saudara yang peduli. Warga desa sering menggunjingkan Sari. Menganggapnya wanita pembawa sial, karena suaminya meninggal muda. Tidak ada yang mau membantu Sari.
Karena mereka takut tertimpa kesialan yang sama. Atau mungkin karena mereka terlalu sibuk menghakimi nasib orang lain tanpa mau berkaca. Mbah Darso berhenti di belakang rumah Sari. Ia mengintip dari celah pagar bambu yang sudah lapuk. Lampu di dapur rumah Sari masih menyala redup. Terdengar suara tangis tertahan dari dalam. Itu suara Sari. Hati Mbah Darso teriris mendengarnya. Ia tahu persis rasanya kesepian dan ketakutan di tengah malam buta. Dengan tangan gemetar, Mbah Darso meletakkan bungkusan plastik hitam itu di dekat pintu dapur. Di dalam bungkusan itu, terdapat 2 liter beras kualitas terbaik yang ia beli dengan uang tabungannya selama sebulan memulung. Sebotol minyak goreng. Beberapa butir telur ayam kampung. Serta sebungkus vitamin ibu hamil yang ia beli diam-diam di apotek kecamatan yang jaraknya 10 km dari desa dengan berjalan kaki. Setelah meletakkan bungkusan itu dengan hati-hati, Mbah Darso mengetuk pintu pelan. Tok, tok. Hanya 2 kali. Lalu ia bergegas mundur secepat kilat. Bersembunyi di balik rimbunnya pohon singkong di pekarangan belakang. Pintu terbuka perlahan. Sari muncul dengan wajah sembab dan mata bengkak bekas menangis. Ia melihat ke kiri dan ke kanan. Namun tidak menemukan siapa-siapa. Pandangannya kemudian jatuh pada bungkusan hitam di bawah kakinya. Sari membukanya dengan tangan gemetar. Saat melihat isinya, tangisnya pecah seketika. Ia jatuh terduduk di ambang pintu. Memeluk bungkusan itu erat-erat sambil terisak menyebut nama Allah berulang kali. Dari balik kegelapan malam, Mbah Darso tersenyum. Senyum tulus yang memperlihatkan gusi-gusinya yang ompong. Ia tidak butuh ucapan terima kasih. Ia tidak butuh pengakuan dari manusia. Cukup baginya melihat Sari bisa makan besok pagi. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hatinya tenang. Mbah Darso pun berbalik arah. Kembali menyusuri jalan gelap menuju gubuknya. Ia merasa bahagia. Hatinya penuh. Namun, ia tidak menyadari bahwa malam itu ada sepasang mata lain yang sedang mengawasinya dari kejauhan dengan tatapan curiga. Bowo dan 2 orang temannya sedang meronda malam itu. Mereka duduk di pos kamling yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah Sari. Awalnya mereka tidak memperhatikan karena asyik bermain kartu. Namun gerakan mencurigakan di antara pohon singkong menarik perhatian Bowo. Samar-samar, di bawah sinar bulan yang timbul tenggelam di balik awan hitam, Bowo melihat sosok Mbah Darso yang berjalan keluar dari pekarangan rumah Sari. Mata Bowo menyipit, lalu melebar seketika. Sebuah senyum licik mengembang di bibirnya. Pikiran kotor langsung merasuki kepalanya yang memang sudah penuh prasangka. Lihat itu, bisik Bowo kepada teman-temannya sambil menunjuk ke arah bayangan Mbah Darso yang menjauh. Kalian lihat itu kan? Si tua bangka itu baru saja keluar dari rumah Janda Sari. Jam segini. Jam 1 malam. Teman-teman Bowo saling berpandangan dengan mata terbelalak. Lalu mengangguk-angguk setuju. Otak mereka mulai merangkai cerita yang tidak-tidak. Fitnah. Seperti benih tanaman beracun. Mulai ditanam malam itu juga di tanah yang subur oleh kebencian. Bowo berdiri tegak. Membuang puntung rokoknya ke tanah dan menginjaknya dengan geram hingga baranya mati. Pantesan si Sari perutnya makin gede tapi nggak pernah kelihatan susah makan. Padahal nggak kerja dan nggak punya suami. Ternyata ada yang ngasih makan. Tapi imbalannya apa? Nggak mungkin gratis kan di zaman sekarang ini? Dasar tua-tua keladi. Kakek bau tanah itu ternyata bejat juga. Ucap Bowo dengan nada penuh kebencian dan provokasi. Kata-kata itu, meski hanya bisikan di pos ronda yang sepi, memiliki kekuatan penghancur yang dahsyat. Malam itu, Mbah Darso tidur dengan senyum damai di wajahnya. Tanpa tahu bahwa badai besar sedang bergerak menuju ke arahnya. Badai yang akan merenggut satu-satunya hal yang ia miliki di dunia ini. Harga dirinya. Angin malam di Trenggalek semakin dingin menusuk tulang sumsum. Daun-daun jati bergesekan menciptakan suara gemerisik yang mencekam seolah alam sedang berduka. Alam seolah memberi pertanda bahwa kebaikan yang dilakukan dalam diam akan segera dibalas dengan kekejaman yang diteriakkan lantang. Takdir sedang memutar rodanya dengan kejam. Membawa Mbah Darso, sang malaikat tak bersayap, menuju jurang kehancuran yang tak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya sekalipun. Sebuah skenario mengerikan mulai tertulis di benak warga desa.
dipimpin oleh prasangka dan dipupuk oleh kebencian yang membara. Dan ketika pagi datang nanti, tatapan warga kepada Mbah Darso tidak akan pernah sama lagi. Matahari perlahan akan terbit di ufuk timur membawa cahaya. Namun bagi Mbah Darso, hari-hari ke depan akan menjadi semakin gelap gulita. Fitnah itu seperti api dalam sekam. Diam-diam membakar, merambat, dan siap meledak menghanguskan segalanya. Si bisu yang terbuang itu, kini bukan hanya dianggap sampah, tapi juga dianggap penjahat moral yang harus dimusnahkan dari muka bumi. Bagaimana nasib Mbah Darso selanjutnya saat fitnah keji itu mulai menyebar ke seluruh penjuru desa? Waktu berlalu tanpa terasa. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Di desa Panggul yang biasanya sejuk oleh angin pegunungan, kini terasa panas membakar. Bukan karena matahari yang bersinar terik, melainkan karena api fitnah yang dikobarkan oleh Bowo dan kawan-kawannya telah menjalar liar, membakar akal sehat warga desa. Kabar burung itu kini bukan lagi sekadar bisik-bisik di pos ronda. Ia telah berubah menjadi kebenaran yang dipercaya oleh hampir seluruh penduduk desa. Di pasar, di ladang, di tempat pengajian, bahkan di sumur tempat ibu-ibu mencuci baju. Topik pembicaraan mereka hanya satu. Mbah Darso dan Sari. Perut Sari kini telah membesar. Usia kandungannya memasuki bulan ke-8. Tubuhnya yang dulu ramping kini terlihat berat dan payah. Namun beban di perutnya tidak seberat beban di hatinya. Setiap kali ia melangkahkan kaki keluar rumah untuk membeli kebutuhan hidup, tatapan mata warga desa seolah menelanjanginya dengan jijik. Tidak ada lagi sapaan ramah. Tidak ada lagi senyum tetangga. Yang ada hanyalah cibiran dan ludah yang dibuang ke tanah saat ia lewat. Pagi itu, langit Trenggalek tampak kelabu. Sari terpaksa pergi ke pasar kecamatan, karena persediaan beras yang diberikan Mbah Darso bulan lalu sudah habis. Dengan langkah tertatih, ia menyusuri jalan desa. Mengenakan daster lusuh yang sudah kekecilan dan kerudung instan yang warnanya sudah pudar. Napasnya terengah-engah. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia berusaha menulikan telinganya dari suara-suara sumbang yang mulai terdengar begitu ia memasuki area pasar. Lihat tuh. Si janda gatel lewat. Celetuk seorang ibu penjual sayur dengan suara lantang. Sengaja agar Sari mendengarnya. Iya ya bu. Nggak punya suami kok perutnya buncit. Siapa lagi bapaknya kalau bukan si kakek bisu pemulung itu? Dasar nggak tahu malu. Timpal ibu di sebelahnya sambil memilah cabai dengan kasar. Sari mempercepat langkahnya. Air matanya mendesak ingin keluar. Namun ia tahan sekuat tenaga. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan orang-orang yang menghakiminya tanpa tahu kebenaran. Ia hanya ingin membeli beras dan segera pulang. Namun, ujian pagi itu belum berakhir. Saat ia berdiri di depan kios beras milik Pak Haji Sobri, orang yang dulu ia kenal ramah. Perlakuan yang ia terima sungguh menyayat hati. Pak Haji, beli berasnya 2 liter. Ucap Sari lirih sambil menyodorkan uang receh yang ia kumpulkan dari sisa peninggalan almarhum suaminya. Pak Haji Sobri tidak menyambut uang itu. Ia malah memalingkan wajahnya. Maaf, berasnya habis. Jawabnya ketus. Padahal karung-karung beras menumpuk jelas di belakangnya. Sari tertegun. Ia tahu Pak Haji berbohong. Tapi Pak, itu masih banyak. Saya butuh sekali Pak. Kasihan bayi saya. Mohon Sari dengan suara bergetar. Saya bilang habis ya habis. Sana pergi. Jangan bawa sial di toko saya. Saya jijik terima uang dari hasil perbuatan zina. Bentak Pak Haji Sobri. Suaranya menggelegar membuat aktivitas pasar terhenti sejenak. Semua mata tertuju pada Sari. Sari mundur perlahan. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia memeluk perut buncitnya seolah ingin melindungi bayinya dari kekejaman dunia. Di saat itulah, Mbah Darso muncul. Lelaki tua itu baru saja tiba di pasar dengan karung goninya. Ia berniat menjual botol-botol bekas yang ia kumpulkan seminggu ini. Melihat Sari dikerumuni dan dibentak warga, langkah Mbah Darso terhenti. Naluri kebapakannya muncul. Meski ia bukan siapa-siapa bagi Sari, ia ingin mendekat, ingin menolong. Namun, belum sempat ia melangkah maju.
Bowo yang kebetulan sedang nongkrong di parkiran pasar langsung berteriak. Nah, ini dia pahlawan kesiangan kita. Lihat bapak-bapak ibu-ibu. Pasangannya datang. Si kakek cabul mau jemput selingkuhannya. Teriak Bowo dengan nada provokatif yang membakar amarah massa. Warga yang memang sudah termakan hasutan Bowo, selama berbulan-bulan langsung tersulut emosinya. Mereka bagaikan tumpukan jerami kering yang disiram bensin lalu disulut api. Kemarahan mereka meledak. Mbah Darso dikepung. Botol-botol bekas di dalam karungnya ditarik paksa dan ditumpahkan ke jalanan. Heh tua bangka. Ngaku kamu. Itu anakmu kan? Teriak seorang pemuda sambil mendorong bahu Mbah Darso, hingga ia terhuyung ke belakang. Mbah Darso hanya diam. Matanya menatap nanar ke arah Sari yang kini menangis terseduh-seduh di pojokan kios. Mbah Darso menggelengkan kepalanya pelan. Mencoba menjelaskan dengan bahasa isyarat. Tangannya menunjuk ke dada lalu melambai seolah berkata bukan. Bukan aku. Halah, nggak usah banyak alasan. Dasar bisu. Sudah bau tanah bukannya tobat malah ngerusak janda orang. Cuy. Seorang warga melemparkan sisa sayuran busuk tepat ke wajah Mbah Darso. Bau busuk menyeruak. Cairan kotor mengalir di pipi keriputnya yang tirus. Namun Mbah Darso tidak mengusapnya. Ia biarkan kotoran itu menempel sebagai saksi bisu kezaliman manusia. Ya Allah, ampuni mereka. Batin Mbah Darso menjerit pedih. Ia tidak peduli dengan penghinaan ini. Yang ia khawatirkan hanyalah Sari. Ia melihat wajah Sari pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat. Mbah Darso mencoba melangkah mendekati Sari. Ingin memastikan wanita itu baik-baik saja. Namun gerakan Mbah Darso disalahartikan oleh warga. Wow, jangan dekat-dekat. Mau kau apakan lagi dia di depan umum? Hajar saja. Seru Bowo lantang. Satu pukulan mendarat di punggung Mbah Darso. Buk. Suaranya terdengar tumpul namun menyakitkan. Tubuh renta itu tersungkur ke tanah berdebu pasar. Karung goninya terinjak-injak. Warga mulai brutal. Beberapa orang mulai menendang. Cukup. Cukup. Teriak Sari histeris. Ia berlari menerobos kerumunan. Melindungi tubuh Mbah Darso dengan tubuhnya sendiri yang sedang hamil besar. Jangan sakiti dia. Demi Allah dia orang baik. Dia tidak pernah menyentuh saya. Kalian salah paham. Jerit Sari dengan sisa tenaganya. Melihat Sari membela Mbah Darso. Warga bukannya sadar malah semakin yakin dengan tuduhan mereka. Tuh kan. Dibela. Berarti benar mereka ada main. Perempuan gatal. Laki-laki bejat. Usir mereka dari desa kita. Usir. Teriak warga bersahutan. Suasana semakin kacau. Pak Lurah yang kebetulan lewat segera turun tangan melerai sebelum terjadi hal yang lebih fatal. Bubar. Bubar semua. Jangan main hakim sendiri di sini. Teriak Pak Lurah. Warga pun mundur perlahan dengan wajah penuh dendam. Meninggalkan Mbah Darso yang terbatuk-batuk di tanah dan Sari yang menangis sesenggukan membantunya berdiri. Bowo menatap mereka dengan tatapan mematikan. Tunggu saja tanggal mainnya. Nanti malam kita buat perhitungan. Tidak ada tempat bagi pendosa di desa Panggul. Gumam Bowo pelan namun penuh ancaman. Mbah Darso dengan susah payah bangkit. Kakinya gemetar hebat. Tulang-tulangnya terasa remuk. Ia menatap Sari. Tatapan matanya teduh. Seolah berkata pulanglah nak. Jangan dekat-dekat dengan Mbah. Nanti kamu makin dibenci. Tanpa suara. Mbah Darso memunguti kembali botol-botol bekasnya yang berserakan. Sebagian sudah penyok terinjak kaki warga. Dengan langkah tertatih dan tubuh penuh noda sayuran busuk. Ia berjalan pulang. Menjauh dari keramaian yang mematikan itu. Sesampainya di gubuk reotnya. Mbah Darso tidak langsung istirahat. Ia pergi ke sungai di belakang gubuk untuk membersihkan diri. Air sungai yang dingin membasuh luka-luka di kulitnya. Tapi tidak bisa membasuh luka di hatinya. Ia menatap bayangannya di air. Wajah tua. Jelek. Miskin. Bisu. Pantas saja orang-orang mudah menuduhnya. Siapa yang akan percaya pada orang seperti dia? Malam itu, langit Panggul gelap gulita tanpa bintang. Seolah alam sedang bersembunyi ketakutan. Mbah Darso duduk di atas tikar pandan yang sudah robek.
Ia mengambil sebuah kotak kaleng bekas biskuit yang ia sembunyikan di bawah tumpukan kain perca. Kotak itu berkarat. Namun isinya adalah nyawanya. Ia membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya terdapat uang receh dan uang kertas kumal yang sudah ia setrika rapi. Hasil keringatnya selama bertahun-tahun menahan lapar. Ia menghitungnya pelan. 1 lembar. 2 lembar. Ini untuk lahiran Sari. Gumam hatinya. Ia tahu waktunya sudah dekat. Ia mengambil secari kertas dari saku celananya. Sebuah kertas lusuh dan sebatang pensil pendek yang sudah tumpul. Tangan tuanya yang gemetar mulai menulis. Bukan dengan tinta, tapi dengan air mata yang menetes membasahi kertas itu. Tulisan itu jelek. Cakar ayam. Karena Mbah Darso tidak tamat sekolah dasar. Tapi setiap hurufnya mengandung ketulusan yang tiada tara. Sementara itu di balai desa, Bowo sedang mengumpulkan massa. Ia memprovokasi warga dengan cerita yang semakin dilebih-lebihkan. Bapak-bapak, kita tidak bisa diam saja. Desa kita sedang kena azab kemarau panjang ini gara-gara ada zina yang dibiarkan. Si kakek Darso dan janda Sari itu pembawa sial. Tadi di pasar mereka malah pamer kemesraan. Kita harus bersihkan desa ini malam ini juga. Kalau Pak Lurah tidak berani tegas, kita yang tegakkan hukum adat. Seru Bowo berapi-api. Setuju. Bakar gubuknya. Usir orangnya. Teriak. Warga yang sudah termakan emosi. Obor-obor mulai dinyalakan. Pentungan kayu dan batu mulai digenggam. Wajah-wajah yang biasanya ramah saat gotong royong kini berubah menjadi wajah-wajah beringas yang haus darah. Malam Jumat itu, angin bertiup kencang membawa aroma kematian. Rombongan warga mulai bergerak menuju gubuk Mbah Darso di pinggir sungai. Suara langkah kaki mereka bergemuruh seperti suara gendang perang. Jantung Mbah Darso berdegup kencang saat mendengar suara riuh mendekat. Ia tahu waktunya telah tiba. Ia segera menutup kotak kaleng itu rapat-rapat. Memeluknya erat di dada. Seolah itu adalah jimat pelindung terakhirnya. Ia tidak lari. Ia tidak sembunyi. Mbah Darso justru berjalan ke pintu gubuk. Membuka pintunya lebar-lebar. Ia berdiri di sana, menunggu takdir menjemputnya. Wajahnya tenang, pasrah. Ia hanya berdoa satu hal kepada Allah. Ya Allah, jika kematian hamba bisa menyelamatkan kehormatan Sari dan bayinya, hamba ikhlas. Ambillah nyawa tua ini, tapi tolong selamatkan mereka. Cahaya obor mulai terlihat dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Menerangi kegelapan malam dengan warna merah menyala. Teriakan-teriakan kasar mulai terdengar jelas. Keluar kau setan tua. Keluar. Mbah Darso menarik napas panjang. Menguatkan hatinya yang rapuh. Ini adalah malam penentuan. Malam di mana kebenaran akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Dan Mbah Darso siap menjadi martir demi sebuah rahasia yang ia jaga rapat-rapat. Rahasia tentang siapa sebenarnya ayah dari bayi yang dikandung Sari. Sebuah rahasia yang jika terungkap, akan menghancurkan hidup seseorang yang justru sekarang sedang memimpin massa untuk membunuhnya. Bowo berdiri paling depan. Matanya merah menyala menatap Mbah Darso. Senyum kemenangan terukir di wajahnya. Malam ini, ia akan menghapus jejak dosanya sendiri dengan tangan orang lain. Tanpa ada yang tahu bahwa iblis yang sebenarnya bukanlah kakek tua yang berdiri pasrah itu, melainkan dirinya sendiri yang berdiri gagah memegang obor. Obor-obor itu kini mengepung gubuk reot Mbah Darso. Cahaya apinya menari-nari liar di dinding anyaman bambu yang sudah lapuk, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan yang seolah siap menelan hidup-hidup penghuninya. Suara teriakan warga bercampur dengan gemerta api yang membakar ujung atap rumbia. Panas. Tapi yang lebih panas adalah hawa nafsu amarah yang merasuki hati setiap orang di sana. Mbah Darso tidak bergerak dari ambang pintu. Ia berdiri mematung. Matanya yang rabun menatap satu persatu wajah tetangganya. Wajah-wajah yang dulu ia sapa dengan senyum meski tak pernah dibalas. Kini wajah-wajah itu tampak asing. Bengis. Seperti wajah serigala yang kelaparan. Di barisan paling depan, Bowo berdiri dengan dada membusung. Di tangannya tergenggam sebatang kayu balok. Keluar kau penzina tua. Teriak Bowo.
Suaranya memecah keheningan malam dan langsung disambut sorakan setuju dari masa di belakangnya. Tanpa menunggu jawaban, 2 orang pemuda bertubuh kekar maju. Mereka menerjang Mbah Darso, menarik kerah baju batiknya yang lusuh dengan kasar. Tubuh ringkih itu terhentak ke depan. Jatuh tersungkur mencium tanah becek pekarangan rumahnya sendiri. Buk! Sebuah tendangan mendarat telak di rusuk kiri Mbah Darso. Uhuk! Ia terbatuk. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Napasnya tercekat. Namun tidak ada teriakan minta ampun yang keluar dari mulutnya. Ia hanya meringkuk. Melindungi kepalanya dengan kedua tangan kurusnya yang gemetar. Dan yang paling penting, ia memeluk erat kotak kaleng berkarat itu di dadanya. Seolah nyawanya tersimpan di sana. Bangun. Jangan pura-pura mati kau. Bentak Bowo sambil menginjak punggung tangan Mbah Darso yang sedang memegang kotak kaleng itu. Krek. Terdengar bunyi tulang jari yang retak. Sakitnya bukan main. Tapi genggaman Mbah Darso tidak lepas. Ia tahu, jika kotak itu diambil, harapan Sari untuk melahirkan dengan layak akan musnah. Uang di dalam kaleng itu adalah keringat darahnya selama bertahun-tahun. Itu bukan sekadar uang. Itu adalah bukti cintanya pada kemanusiaan yang selama ini diinjak-injak orang. Apa itu? Apa yang kau sembunyikan, Hah? Jimat peletmu ya? Teriak seorang warga curiga. Bowo yang melihat Mbah Darso begitu protektif terhadap kaleng itu langsung merampasnya paksa. Tarik-menarik terjadi. Tenaga tua Mbah Darso tentu bukan tandingan tenaga muda Bowo. Sekali hentak, kotak kaleng itu terlepas. Terlempar ke udara dan jatuh bergelinding di dekat kaki Pak Lurah yang baru saja sampai dengan napas ngos-ngosan. Jangan diambil. Itu punya Sari. Suara para Mbah Darso akhirnya keluar. Lirih, serak, dan menyayat hati. Itu kalimat pertama yang ia ucapkan setelah bertahun-tahun membisu di hadapan warga. Mendengar nama Sari disebut, amarah warga semakin menjadi-jadi. Dengar itu, dia ngaku sendiri. Itu buat Sari katanya. Pasti itu jimat buat bikin Sari gila dan mau sama dia. Dasar dukun cabul. Bakar saja orangnya. Bakar. Teriak ibu-ibu yang menonton dari kejauhan, sambil menutup hidung mereka karena jijik. Pak Lurah memungut kaleng itu. Ia hendak membukanya. Tapi Bowo dengan cepat menyela. Sudah Pak Lurah. Jangan disentuh. Itu pasti benda keramat yang ada jinnya. Nanti Pak Lurah kena sial. Biar nanti kita buang saja ke sungai bersama pemiliknya. Ucap Bowo panik. Ia takut jika kaleng itu dibuka sekarang. Warga akan melihat uang dan surat di dalamnya. Dan rencana busuknya bisa berantakan. Mbah Darso menatap Bowo. Tatapan mereka bertemu. Di bawah sinar obor yang remang-remang. Mbah Darso melihat ketakutan di mata Bowo. Ketakutan seorang pendosa yang takut aibnya terbongkar. Mbah Darso tahu segalanya. Ia tahu siapa yang sering mengendap-endap masuk rumah Sari lewat jendela belakang 6 bulan lalu, sebelum suami Sari meninggal. Ia tahu siapa yang memaksa Sari melayaninya dengan ancaman utang piutang. Ia tahu bayi di kandungan Sari adalah darah daging Bowo. Mbah Darso ingin berteriak. Ingin mengatakan kebenaran itu. Tapi lidahnya keluh. Ia teringat wajah Sari yang ketakutan. Jika Mbah Darso bicara sekarang, Bowo pasti akan menyangkal dan mungkin malah akan menyakiti Sari lebih parah lagi. Bowo punya kuasa. Punya masa. Sementara Sari hanya janda lemah. Mbah Darso memilih jalan sunyi. Biarlah ia yang hancur. Asal Sari dan bayinya selamat dari amukan masa malam ini. Seret dia ke jembatan. Perintah Bowo lantang. Warga bersorak. Tali tambang kasar yang biasa digunakan untuk mengikat sapi kini melilit leher dan tangan Mbah Darso. Tubuh tua itu diseret paksa. Kakinya yang telanjang bergesekan dengan batu-batu tajam jalanan desa. Darah segar mulai mengucur. Meninggalkan jejak merah panjang di sepanjang jalan yang dilaluinya. Di kejauhan, dari arah rumah Sari, terdengar suara jeritan histeris. "Bapak, berhenti. Jangan sakiti Mbah Darso." Itu Sari. Ia berlari sekuat tenaga dengan perut besarnya yang berguncang. Daster tidurnya kotor terkena lumpur, karena ia sempat terjatuh beberapa kali. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya banjir air mata.
Ia berusaha menerobos barisan warga yang sedang arak-arakan membawa Mbah Darso. Minggir. Minggir kalian semua. Kalian gila. Kalian membunuh orang tidak bersalah. Teriak Sari sambil memukuli punggung-punggung kekar para pemuda yang menghalanginya. Tapi tenaganya tidak seberapa. 2 orang ibu-ibu tetangga Sari segera menangkap lengannya dan menahannya kuat-kuat. Sadar Sari. Istighfar nak. Kamu itu sudah diguna-guna sama si tua bangka ini. Lihat matamu. Kamu sampai membela dia mati-matian begini. Ini pasti pengaruh pelet. Ucap Bu RT dengan nada sok tahu. Lepasin saya Bu. Ibu nggak ngerti. Mbah Darso itu penolong saya. Dia yang kasih saya makan. Dia orang baik Bu. Dia bukan penzina. Justru ayah bayi ini adalah... Kalimat Sari terputus. Sebuah tangan besar membekap mulutnya dari belakang. Itu tangan salah satu anak buah Bowo. SSSD. Jangan racau. Kamu lagi stres. Kasihan bayimu. Bisik orang itu dengan nada mengancam di telinga Sari. Sari meronta. Matanya melotot menatap Mbah Darso yang kini sudah berjarak 10 meter di depannya. Mbah Darso menoleh ke belakang. Meski lehernya sakit terjerat tali. Ia memaksakan diri untuk melihat Sari terakhir kalinya. Ia tersenyum. Senyum yang sangat damai. Seolah ingin berkata, "Tidak apa-apa Nduk. Mbah ikhlas. Jaga anakmu baik-baik." Sari menangis meraung-raung. Suaranya tenggelam oleh sorak-sorai warga yang meneriakkan takbir dan hukuman mati. Tapi takbir mereka kosong. Hukuman mereka sesat. Mereka merasa sedang membela agama dan moral. Padahal mereka sedang menari di atas gendang setan. Perjalanan menuju jembatan Sungai Panggul terasa sangat panjang bagi Mbah Darso. Setiap langkah adalah siksaan. Warga tidak henti-hentinya meludahi dan melemparinya dengan kerikil. Rasakan ini. Ini balasan buat orang yang rusak desa kita. Ingat matimu Mbah. Tobat. Jangan kotori tanah desa kami dengan najismu. Caci maki itu masuk ke telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Mbah Darso sudah tidak merasakan sakit di fisiknya. Pikirannya melayang ke masa lalu. Masa di mana ia masih muda. Masa di mana ia punya istri dan anak. Tapi mereka semua meninggal karena wabah penyakit puluhan tahun lalu. Sejak saat itu, Mbah Darso hidup sebatang kara. Ia mengabdikan sisa hidupnya untuk memulung sampah. Membersihkan dunia dari kotoran. Tapi ironisnya, kini ia yang dianggap kotoran yang harus dibersihkan. Ia menatap langit malam yang kelam. Awan hitam perlahan bergeser. Menampakkan sedikit cahaya bulan sabit yang pucat. Ya Allah, apakah ini caramu memanggil hamba pulang? Hamba rindu keluarga hamba. Hamba lelah hidup di dunia yang penuh kepalsuan ini. Jika kematian ini bisa menebus dosa-dosa orang desa ini, hamba rela. Gemuruh suara air sungai mulai terdengar. Jembatan gantung tua yang membentang di atas Sungai Panggul sudah terlihat di depan mata. Sungai itu sedang banjir karena hujan deras di hulu gunung. Airnya berwarna coklat pekat, berarus deras dan berbatu besar. Siapapun yang jatuh ke sana, kecil kemungkinannya untuk selamat. Apalagi dalam kondisi tangan terikat. Rombongan berhenti tepat di tengah jembatan. Papan-papan kayu jembatan berderit ngeri menahan beban puluhan orang yang berdiri di atasnya. Angin sungai berhembus kencang. Dingin dan mematikan. Bowo maju ke depan. Ia mengangkat tangannya. Memberi isyarat agar warga diam. Suasana mendadak hening. Hanya suara gemuruh air di bawah sana yang terdengar dominan. Mbah Darso didirikan di pinggir pagar jembatan yang rendah. Tubuhnya bergoyang-goyang lemah ditiup angin. Warga desa Panggul yang saya hormati. Teriak Bowo dengan gaya seperti seorang pahlawan. Malam ini kita saksikan pembersihan desa kita dari aib yang memalukan. Orang tua ini sudah terbukti berzina, membawa sial, dan merusak moral. Hukum adat kita jelas. Buang sial ke sungai, agar desa kita kembali bersih. Setuju. Setuju. Teriak warga serempak. Gema suara mereka memantul di dinding tebing sungai. Bowo mendekatkan wajahnya ke telinga Mbah Darso. Ia berbisik pelan. Sangat pelan. Hanya Mbah Darso yang bisa mendengarnya. Maaf ya Mbah. Kamu tahu terlalu banyak.
Kalau kamu masih hidup, aku yang bahaya. Mending kamu mati jadi pahlawan kesiangan buat Sari. Bawa rahasiaku sampai ke neraka. Mbah Darso menatap mata Bowo dalam-dalam. Tidak ada kemarahan di sana. Hanya ada rasa kasihan. Mbah Darso menggerakkan bibirnya yang pecah-pecah. Tanpa suara. Ia berbisik. Aku maafkan kamu nak Bowo. Semoga Allah mengampuni dosamu sebelum terlambat. Bowo tersentak. Ia mundur selangkah. Kata-kata bisu itu seolah menampar jiwanya. Ia merasa kerdil di hadapan kakek tua yang tak berdaya ini. Rasa bersalah sempat menyelinap sesaat. Tapi iblis di hatinya lebih kuat mencengkeram. Ia menepis perasaan itu. Habisi. Perintah Bowo dengan suara bergetar. Dua orang pemuda mengangkat tubuh ringan Mbah Darso. Kaki tua itu melayang di udara. Di bawah sana, air sungai yang hitam menganga seperti mulut raksasa yang lapar. Sari yang berada di ujung jembatan menjerit sekuat tenaga, hingga suaranya serak dan hilang. Jangan. Tapi terlambat. Dengan satu dorongan kuat, tubuh Mbah Darso terlempar melewati pagar pembatas. Ia melayang di udara malam yang dingin. Kain sarungnya berkibar. Detik itu terasa melambat. Mbah Darso memejamkan matanya. Ia merasakan kedamaian yang aneh. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi hinaan. Yang ada hanya hening. Biur. Suara tubuh menghantam permukaan air terdengar keras. Cipratan air membumbung tinggi. Tubuh Mbah Darso langsung ditelan arus deras yang berputar-putar ganas. Ia timbul sebentar. Tangannya yang terikat terlihat menggapai-gapai ke udara. Lalu tenggelam lagi. Dihantam batu. Diputar pusaran air. Dan akhirnya lenyap ditelan kegelapan sungai. Warga desa terdiam. Mereka mencondongkan tubuh ke pagar jembatan. Mencari-cari sosok itu. Tapi yang terlihat hanya buih putih dan sampah kayu yang hanyut. Sungai Panggul telah menerima kurbannya. Sudah selesai. Ucap Bowo sambil menghela napas panjang. Ia merasa lega. Masalahnya sudah hanyut bersama air. Ayo pulang. Besok kita adakan selamatan tolak bala. Warga mulai berbalik arah. Meninggalkan jembatan itu dengan perasaan campur aduk. Ada yang merasa puas. Ada yang mulai ragu. Ada yang diam-diam merasa ngeri dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Hati nurani mereka mulai mengetuk pelan. Tapi mereka abaikan. Di ujung jembatan, Sari jatuh pingsan. Tubuhnya ambruk ke tanah basah. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Beberapa ibu-ibu yang tadi memeganginya kini panik. Tolong. Sarinya pingsan. Kayaknya mau melahirkan ini. Ketubannya pecah. Teriak Bu RT panik saat melihat cairan merembes membasahi daster Sari. Kepanikan baru terjadi. Warga yang baru saja menjadi pembunuh. Kini harus berubah peran menjadi penolong. Mereka membopong tubuh Sari beramai-ramai menuju puskesmas desa. Mereka sibuk menyelamatkan nyawa baru yang akan lahir. Sementara nyawa tua yang baru saja mereka renggut dibiarkan hanyut sendirian menuju muara yang sepi. Di tengah sungai yang gelap. Kotak kaleng milik Mbah Darso yang tadi sempat dilempar Bowo ke tanah dan dipungut Pak Lurah. Kini berada di saku jaket Pak Lurah. Pak Lurah yang merasa tidak enak hati. Tanpa sadar terus meraba kotak itu sepanjang perjalanan pulang. Ada rasa penasaran yang menggelitik hatinya. Kenapa kakek itu rela mati demi mempertahankan kotak sampah ini? Sesampainya di balai desa. Sementara warga lain sibuk mengurus Sari. Pak Lurah menyelinap ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursi kayunya yang tua di bawah lampu neon yang berkedip-kedip. Tangannya mengeluarkan kotak kaleng berkarat itu. Diletakkannya di atas meja. Kotak itu tampak biasa saja. Bekas kaleng biskuit Hongguan zaman dulu yang gambarnya sudah hilang separuh. Pak Lurah menarik napas panjang. Ia merasa seolah sedang memegang bom waktu. Dengan hati-hati, ia mencongkel tutup kaleng itu yang agak penyok. Klek. Tutup terbuka. Mata Pak Lurah membelalak. Mulutnya ternganga. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di dalam kaleng itu, tidak ada jimat. Tidak ada kemenyan. Tidak ada foto Sari yang ditusuk jarum. Yang ada hanyalah tumpukan uang receh 500-an dan 1000-an logam. Jumlahnya sangat banyak. Memenuhi hampir seluruh isi kaleng. Dan di sela-sela uang receh itu,
Terselip beberapa lembar uang kertas 2.000-an dan 5.000-an yang sangat lusuh. Uang yang bau keringat, bau pasar, bau sampah. Uang yang dikumpulkan dengan susah payah keping demi keping. Di atas tumpukan uang itu, ada secari kertas sobekan bungkus semen. Di sana tertulis sesuatu dengan tulisan tangan yang jelek dan gemetar. Seperti tulisan anak TK yang baru belajar memegang pensil. Pak Lurah mengambil kertas itu, membacanya perlahan. Dan seketika itu juga, tubuhnya lemas. Kertas itu jatuh dari tangannya. Air mata seorang lelaki tua menetes membasahi meja kerjanya. Ia baru sadar bahwa malam ini, Desa Panggul tidak membuang sampah. Tapi mereka baru saja membuang satu-satunya berlian yang mereka miliki. Di luar sana, angin melolong semakin kencang. Seperti suara tangisan alam yang mengutuk kebodohan manusia. Dan di puskesmas desa, suara tangis bayi baru saja pecah. Melengking tinggi. Menyambut dunia yang kejam tanpa kehadiran sosok kakek yang rela menukar nyawanya demi susu dan popok bayi itu. Takdir telah memutar balik kenyataan. Dan penyesalan selalu datang di saat semuanya sudah tak mungkin kembali. Apa isi surat itu? Apa yang ditulis Mbah Darso, hingga membuat Pak Lurah gemetar ketakutan. Pak Lurah mencengkeram pinggiran meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati tua. Buku-buku jarinya memutih. Napasnya terdengar berat dan putus-putus. Seolah oksigen di ruangan itu mendadak hilang tersedot keluar. Di luar, hujan mulai turun dengan derasnya. Menghantam atap seng balai desa dengan suara berisik yang memekakan telinga. Namun bagi Pak Lurah, suara hujan itu tidak terdengar. Telinganya berdenging. Matanya terpaku pada tulisan cakar ayam di atas kertas bekas pembungkus semen yang kini basah oleh air matanya sendiri. Ia membaca kalimat itu lagi. Dan lagi. Berharap ia salah baca. Berharap matanya menipu. Namun tulisan itu nyata. Tegas meski gemetar. Tinta pensil yang digoreskan dengan penuh penekanan itu, seolah berteriak menyuarakan kebenaran yang selama ini terkubur bisu. Assalamualaikum Enduk Sari. Ini Embah. Maaf kalau Embah lancang menulis surat ini. Ini uang tabungan Embah seumur hidup. Embah kumpulkan dari botol bekas dan kardus. Jumlahnya tidak banyak. Mungkin cuma cukup buat beli popok dan susu bayimu nanti. Terimalah Yanduk. Jangan ditolak. Ini rezeki halal. Embah cari dengan keringat sendiri. Bukan hasil minta-minta. Pak Lurah terisak. Bahunya berguncang hebat. Ia membayangkan Mbah Darso. Sosok kakek tua yang setiap hari ia lihat memanggul karung goni. Berjalan tertatih di bawah terik matahari. Seringkali Pak Lurah melihatnya makan nasi sisa. Ternyata, uang hasil jerih payahnya tidak ia makan sendiri. Ia simpan. Ia tabung receh demi receh. Demi siapa? Demi seorang janda yang bahkan bukan saudaranya. Mata Pak Lurah kembali menelusuri baris berikutnya. Bagian yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Enduk Sari. Embah tahu siapa bapak dari bayi yang kamu kandung. Embah lihat sendiri malam itu. 6 bulan lalu. Saat Embah mau taruh beras di dapurmu. Embah lihat Nak Bowo keluar dari jendelamu sambil membetulkan celananya. Embah dengar kamu menangis di dalam. Embah mau lapor warga. Tapi Embah takut. Nak Bowo itu orang kuat. Anaknya orang kaya. Kalau Embah bicara, siapa yang percaya sama pemulung bisu seperti Embah? Nanti malah kamu yang dituduh menggoda dia. Makanya Embah diam. Biar Embah saja yang jaga kamu dari jauh. Duar. Suara petir menggelegar di luar sana. Bersahutan dengan ledakan di dalam dada Pak Lurah. Kertas itu terlepas dari tangannya. Melayang jatuh ke lantai ubin yang dingin. Pak Lurah ambruk. Lututnya lemas tak bertulang. Ia jatuh terduduk di lantai. Menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Ya Allah, apa yang sudah kami lakukan? Jerit Pak Lurah. Suaranya serak. Pecah. Menggema di ruangan kosong itu. Kami baru saja membunuh malaikat. Kami membunuh saksi kunci. Dan kami membiarkan iblis berkeliaran memimpin kami. Bayangan wajah Bowo yang tersenyum sinis di atas jembatan tadi melintas di benaknya. Bowo. Pemuda yang selama ini ia banggakan sebagai ketua Karang Taruna. Pemuda yang selalu terlihat santun dan agamis.
Ternyata adalah monster bertopeng manusia. Bowo memfitnah Mbah Darso bukan karena moral, tapi untuk menutupi aibnya sendiri. Ia menjadikan Mbah Darso kambing hitam agar dosa perzinaannya tidak tercium. Dan warga desa, termasuk dirinya sendiri, dengan bodohnya menjadi algojo bagi rencana busuk Bowo. Dosa ini terlalu besar, gumam Pak Lurah. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang mulai keriput. Ia merangkak, memungut kembali kertas itu dan memasukkannya ke dalam saku kemejanya. Ia menyeka air matanya kasar. Ia harus bertindak sebelum terlambat. Meski nasi sudah menjadi bubur, meski Mbah Darso sudah hanyut ditelan sungai Panggul, kebenaran harus ditegakkan. Arwah Mbah Darso tidak akan tenang jika fitnah ini terus hidup. Sementara itu, di puskesmas desa yang letaknya bersebelahan dengan balai desa, suasana tegang dan panik menyelimuti ruang persalinan. Sari sedang berjuang antara hidup dan mati. Bidan desa dibantu 2 orang perawat berusaha sekuat tenaga membantu proses kelahiran yang sulit ini. Sari terus menjerit kesakitan. Bukan hanya sakit fisik, tapi sakit batin yang mendalam. Dalam setiap tarikan napasnya yang berat, ia memanggil nama Mbah Darso. Mbah, maafkan Sari Mbah. Mbah jangan pergi. Di ruang tunggu puskesmas, warga desa berkumpul. Mereka yang tadi ikut mengarak Mbah Darso, kini duduk bergerombol dengan wajah cemas. Ada rasa bersalah yang mulai merayap pelan di hati mereka. Apalagi setelah melihat Sari pingsan tadi. Kepercayaan diri mereka yang tadi menggebu-gebu saat menghukum Mbah Darso, kini mulai luntur digantikan keraguan. Bowo juga ada di sana. Ia duduk di bangku panjang paling depan, menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk situasi genting seperti ini. Ia sedang menyusun rencana selanjutnya di kepalanya. Jika bayinya lahir, ia harus memastikan bayi itu tidak mirip dengannya. Atau kalau perlu, ia akan menghasut warga lagi agar bayi itu diadopsi orang jauh, atau dikirim ke panti asuhan dengan alasan anak haram pembawa sial. Tiba-tiba, pintu ruang persalinan terbuka. Suara tangis bayi pecah, kencang dan melengking. Oe! Oe! Suara kehidupan baru yang menyayat keheningan malam yang penuh dosa. Warga serentak berdiri. Ucap syukur alhamdulillah terdengar lirih dari beberapa mulut ibu-ibu. Bidan keluar dengan wajah lelah namun lega. Alhamdulillah, bayinya laki-laki. Sehat. Ibunya juga selamat meski sempat pendarahan. Ucap bidan sambil menyeka keringat di dahinya. Bowo berdiri, mematikan rokoknya di lantai. Ia tersenyum tipis. Baguslah. Urusan satu sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana menyingkirkan bayi itu. Batinnya licik. Boleh kami melihatnya Bu Bidan? Tanya Bu RT. Bol. Tapi jangan berisik ya. Ibunya masih sangat lemah dan syok berat. Jawab bidan. Beberapa warga masuk perlahan ke dalam ruangan. Di atas ranjang besi yang dingin, Sari terbaring lemah. Wajahnya pucat seperti kertas. Matanya bengkak. Di sampingnya, terbungkus kain bedong bermotif bunga. Seorang bayi mungil yang masih merah menggeliat pelan. Bayi yang tidak berdosa, yang lahir di tengah badai fitnah. Sari membuka matanya perlahan saat mendengar langkah kaki warga. Tatapannya kosong. Namun saat melihat wajah-wajah tetangganya, tatapan itu berubah menjadi nyalang, penuh kebencian. Pergi, ucap Sari lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Bu RT mendekat, mencoba memegang tangan Sari. Sabar ya Sari. Ini ujian. Alhamdulillah anakmu selamat. Kamu harus kuat. Lupakan masa lalu. Lupakan kakek itu. Dia sudah tenang di sana menebus dosanya. Mendengar itu, tenaga Sari seolah kembali entah dari mana. Ia menepis tangan Bu RT dengan kasar. Jangan sebut dia pendosa, teriak Sari. Suaranya parau namun tajam. Kalianlah pendosanya. Kalian pembunuh. Kalian membunuh orang yang memberi makan anak ini saat masih di kandungan. Sementara kalian, tetangga-tetangga yang katanya suci, cuma bisa mencibir dan meludah. Ruangan itu hening seketika. Warga saling berpandangan. Salah tingkah. Sari menatap bayinya.
Air matanya menetes mengenai pipi sang bayi. Lihat anak ini, lihat wajahnya. Apa dia mirip Mbah Darso? Hah, Jauh. Apa dia mirip Mbah Darso yang kurus kering dan hitam itu? Warga menatap bayi itu. Bayi itu berkulit bersih. Hidungnya mancung. Alisnya tebal. Sama sekali tidak mirip Mbah Darso. Justru, jika diperhatikan dengan seksama, wajah bayi itu mengingatkan mereka pada seseorang. Seseorang yang kini berdiri di ambang pintu ruang persalinan dengan wajah pias. Bowo. Ya, bayi itu memiliki hidung dan mata yang persis dengan Bowo. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik. Menyadari kemiripan itu, desas-desus mulai terdengar seperti dengungan lebah. Bowo yang menyadari tatapan warga mulai mengarah padanya. Segera memasang wajah garang. Halah, namanya bayi yang mukanya masih berubah-ubah. Jangan ngaco kalian. Sari ini masih stres. Omongannya ngawur. Sudah, biarkan dia istirahat. Kita keluar saja. Ajak Bowo setengah memaksa. Ia ingin segera membubarkan kerumunan ini sebelum kecurigaan semakin membesar. Tapi langkah Bowo terhenti. Pintu utama puskesmas terbuka lebar dengan kasar. Angin malam dan percikan hujan masuk ke dalam ruangan. Di sana, berdiri Pak Lurah. Penampilannya kacau. Rambutnya basah kuyup. Kemejanya berantakan. Di tangan kanannya, ia menggenggam erat sebuah kotak kaleng berkarat. Dan di tangan kirinya, ia memegang secari kertas lusuh. Matanya merah menyala menatap lurus ke arah Bowo. Tatapan kemarahan seorang pemimpin yang baru saja dikhianati. Berhenti di situ Bowo. Jangan ada yang keluar. Suara Pak Lurah menggelegar. Mengalahkan suara guntur di luar sana. Semua orang terdiam. Kaget melihat Pak Lurah yang biasanya tenang kini terlihat seperti orang kesurupan. Bowo menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun. Ia merasakan firasat buruk. Sangat buruk. Ada apa Pak Lurah? Kok teriak-teriak di rumah sakit? Malu sama pasien lain. Ujar Bowo mencoba tetap tenang. Meski kakinya mulai gemetar. Pak Lurah tidak menjawab. Ia berjalan perlahan membelah kerumunan warga. Langkahnya berat dan penuh wibawa. Ia menuju ke tengah ruangan. Tepat di depan Bowo. Jarak mereka hanya tinggal 1 meter. Bau hujan dan bau amarah menguar dari tubuh Pak Lurah. Pak Lurah mengangkat kotak kaleng berkarat itu tinggi-tinggi. Agar semua orang bisa melihatnya. Kalian tahu ini apa? Tanya Pak Lurah lantang. Warga menggeleng bingung. Ini adalah harta karun Mbah Darso. Kaleng yang tadi kalian buang. Kaleng yang kalian tertawakan. Kaleng yang kalian fitnah sebagai tempat jimat pelet. Ucap Pak Lurah dengan suara bergetar menahan tangis. Ia membuka tutup kaleng itu kasar. Membalikannya. Prang. Kring. Ratusan uang koin berjatuhan ke lantai keramik puskesmas. Menggelinding ke segala arah. Menyebar di kaki-kaki warga yang memakai sandal berlumpur. Lihat. Lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Teriak Pak Lurah. Ini isinya. Uang receh. Uang kucel. Hasil memulung sampah. Bukan jimat. Bukan pelet. Warga ternganga. Mereka menatap uang-uang receh yang berserakan itu dengan perasaan campur aduk. Dan kalian tahu untuk apa uang ini? Pak Lurah menunjuk Sari yang masih menangis di atas ranjang. Untuk Sari. Mbah Darso menabung seumur hidupnya. Menahan lapar. Hanya untuk membantu biaya lahiran Sari. Dia ingin bayi ini lahir selamat. Dia ingin Sari bisa beli susu. Dia peduli saat kita semua tidak peduli. Isak tangis mulai terdengar dari beberapa ibu-ibu. Rasa penyesalan mulai menghantam dada mereka dengan keras. Sesak. Tapi bukan itu saja. Pak Lurah mengangkat kertas lusuh di tangan kirinya. Ini surat terakhir Mbah Darso. Surat wasiat yang ia tulis sebelum kalian seret dia seperti binatang. Di surat ini, dia menuliskan siapa ayah kandung bayi ini sebenarnya. Suasana menjadi sangat hening. Saking heningnya, suara tetesan infus pun terdengar jelas. Jantung Bowo serasa berhenti berdetak. Wajahnya pucat pasi. Ia ingin lari. Tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Mbah Darso tahu semuanya. Lanjut Pak Lurah.
Matanya menatap tajam ke manik mata Bowo. Dia melihat pelaku itu keluar dari jendela rumah Sari 6 bulan lalu. Dia tahu kebusukan pelaku itu. Tapi dia memilih diam. Dia memilih menjaga aib pelaku itu. Bahkan dia rela mati difitnah demi melindungi nama baik pelaku itu. Bayangkan. Seberapa mulianya hati kakek tua itu. Dan seberapa biadabnya hati si pelaku. Pak Lurah melangkah maju 1 langkah lagi mendekati Bowo. Dan di surat ini, Mbah Darso menulis sebuah nama. Nama orang yang menghamili Sari. Nama orang yang tadi paling lantang berteriak, "Baka." Nama orang yang memimpin kita semua untuk menjadi pembunuh. Bowo mundur selangkah. Bibirnya gemetar. Itu bohong, Pak. Itu pasti surat palsu. Si bisu itu kan gak bisa nulis. Mana mungkin? Diam kau. Bentak Pak Lurah. Tangannya melayang. Lah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi mulus Bowo. Begitu keras hingga Bowo terhuyung dan jatuh menabrak kursi tunggu. Sudut bibirnya berdarah. Warga terpekik kaget. Mereka belum pernah melihat Pak Lurah semarah ini. Kalian ingin tahu siapa namanya? Pak Lurah berbalik menghadap warga. Ia membuka lipatan kertas itu. Bersiap membacakan nama yang akan mengubah takdir desa ini selamanya. Nama yang akan membuat semua orang di ruangan ini ingin mengubur diri mereka sendiri karena rasa malu dan bersalah. Baca Pak Lurah. Siapa orangnya? Teriak salah satu bapak-bapak dengan nada geram. Tangannya sudah mengepal. Pak Lurah menarik napas panjang. Matanya melirik Bowo yang kini merangkak mundur dengan wajah ketakutan setengah mati. Seperti tikus yang terpojok kucing garong. Nama yang ditulis Mbah Darso adalah... Belum sempat Pak Lurah menyelesaikan kalimatnya. Sari yang ada di ranjang tiba-tiba berteriak histeris sambil menunjuk ke arah pintu keluar. Mbah Darso. Itu Mbah Darso. Semua orang sontak menoleh ke arah pintu puskesmas yang terbuka gelap. Jantung mereka seolah copot. Bulu kuduk meremang. Di sana, di tengah derasnya hujan malam, samar-samar terlihat sesosok bayangan hitam berdiri mematung. Diam. Tidak bergerak. Hanya menatap lurus ke dalam ruangan dengan tatapan yang sulit diartikan. Apakah itu arwah Mbah Darso yang datang menuntut balas? Atau hanya halusinasi massal dari jiwa-jiwa yang dipenuhi dosa? Petir kembali menyambar. Menerangi sosok itu sekejap mata. Wajahnya pucat. Bajunya basah kuyup. Dan di lehernya masih melilit tali tambang yang putus. Bowo yang melihat sosok itu langsung menjerit ngeri. Ampun Mbah. Ampun. Jangan bawa saya. Suasana puskesmas berubah menjadi neraka ketakutan. Jeritan kepanikan bercampur dengan suara tangis bayi dan guruh yang menggelegar. Malam penghakiman yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa lari dari bayang-bayang dosa yang telah mereka perbuat. Sosok itu perlahan melangkahkan kakinya masuk. Melewati ambang pintu. Membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Air menetes dari ujung pakaiannya. Tetes demi tetesan yang terdengar seperti hitungan mundur menuju kehancuran mereka semua. Sosok itu melangkah maju. Kakinya menyeret di lantai keramik putih puskesmas. Meninggalkan jejak lumpur hitam bercampur darah yang kental. Setiap langkahnya terdengar berat. Sret, sret. Seolah ia sedang menarik beban dosa seluruh penduduk desa Panggul di pundaknya. Bukan hantu. Bukan arwah penasaran. Itu Mbah Darso. Manusia. Masih bernapas meski tersengal-sengal. Tubuhnya menggigil hebat kedinginan. Bibirnya membiru. Kulitnya pucat seperti mayat yang baru dimandikan. Tali tambang kasar masih melilit lehernya. Ujungnya terputus tercabik-cabik. Rupanya, saat ia dilempar ke sungai yang sedang banjir, tubuhnya tersangkut di akar pohon beringin tua yang menjorok ke sungai. Arus deras tidak menghanyutkannya ke laut, melainkan menyeretnya ke tepian lumpur. Ia merangkak. Dengan sisa tenaga terakhir. Dengan tulang rusuk yang mungkin patah. Ia merangkak kembali ke desa. Bukan untuk membalas dendam. Bukan untuk mencekik Bowo. Ia kembali karena satu alasan. Ia mendengar suara tangis bayi. Suara kehidupan yang ia perjuangkan dengan nyawanya. Bowo yang tadi berteriak histeris kini terdiam kaku. Matanya melotot.
Mulutnya menganga tapi tidak ada suara yang keluar. Kakinya lemas. Ia merosot duduk di lantai. Air kencing merembes di celananya karena ketakutan yang teramat sangat. Ia melihat Mbah Darso seperti melihat malaikat maut yang datang menjemput. Mbah Darso tidak menoleh sedikitpun ke arah Bowo. Ia juga tidak melihat ke arah Pak Lurah, atau warga yang kini mundur merapat ke dinding dengan wajah pucat pasi. Mata tua Mbah Darso hanya tertuju pada satu titik. Ranjang besi di mana Sari terbaring memeluk bayinya. "Embah." Sari menangis tergugu. Ia ingin bangun memeluk kakek itu. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Mbah Darso tersenyum. Senyum yang menyakitkan untuk dilihat. Di wajahnya yang babak belur. Senyum itu terlihat begitu suci. Ia mendekat perlahan. Tangannya yang kotor penuh lumpur terangkat ragu-ragu. Ia ingin menyentuh bayi itu. Tapi ia sadar dirinya kotor. Ia menarik tangannya kembali. Takut mengotori kain bedong yang bersih itu. Pak Lurah yang melihat pemandangan itu tak kuasa menahan air matanya. Hatinya remuk redam. Ia berlari kecil memapah Mbah Darso yang hampir ambruk. "Embah, maafkan kami Embah. Maafkan saya." Pak Lurah menangis di bahu Mbah Darso yang basah dan dingin. Mbah Darso menepuk pelan punggung Pak Lurah. Mulutnya bergerak-gerak. Suaranya keluar sangat lirih. Hampir seperti bisikan angin. "Anaknya sehat Pak. Alhamdulillah." Hanya itu. Hanya itu yang ia tanyakan. Bukan bertanya kenapa ia dibuang. Bukan bertanya kenapa ia difitnah. Ia hanya peduli pada bayi itu. Mendengar ketulusan itu. Hati warga desa seperti ditusuk ribuan jarum. Rasa malu yang luar biasa menghantam mereka. Mereka baru saja mencoba membunuh orang yang hatinya seluas samudera ini. Beberapa ibu-ibu jatuh pingsan karena tak kuat menahan penyesalan. Bapak-bapak menunduk dalam. Menyembunyikan wajah mereka. Tiba-tiba, Pak Lurah menegakkan badannya. Ia melepaskan pelukannya. Wajahnya berubah garang saat ia menoleh ke arah Bowo yang masih gemetar di pojokan. "Sekarang kalian lihat," teriak Pak Lurah. Jarinya menunjuk lurus ke wajah Bowo. "Lihat orang yang kalian sebut iblis ini. Dia kembali dari kematian hanya untuk memastikan bayi ini selamat. Sedangkan kamu Bowo, kamu yang bapak kandungnya. Kamu justru ingin membunuh bayi ini dengan membuang pelindungnya." Bowo menggeleng panik. Enggak Pak. Itu bukan anak saya. Sumpah. Saya nggak kenal Sari." Mbah Darso bohong. "Itu surat palsu." Pak Lurah tidak membuang waktu. Ia membuka kembali surat lusuh yang basah itu. Ia membacanya dengan lantang. Agar seluruh ruangan, seluruh desa, bahkan langit dan bumi menjadi saksi. "Dengar kalian semua. Ini isi surat Mbah Darso. Demi Allah yang memegang nyawa Mbah. Bayi di perut Sari adalah anak Nak Bowo, Ketua Karang Taruna. Mbah lihat dia masuk kamar Sari tanggal 12 bulan Rajab malam Jumat. Dia mengancam Sari pakai pisau karena Sari punya hutang di koperasinya. Mbah mau tolong tapi Mbah takut. Mbah cuma orang bodoh." Hening. Semua mata kini tertuju pada Bowo. Tanggal itu. Semua orang ingat tanggal itu. Malam di mana ada acara syukuran di balai desa dan Bowo menghilang pamit pulang duluan dengan alasan sakit perut. Ternyata, ia pergi ke rumah Sari. Kebohongan Bowo runtuh seketika. Topeng alim yang selama ini ia pakai hancur berkeping-keping. Sari yang mendengar surat itu dibacakan kembali menangis histeris. Ia mengangguk kuat-kuat. "Benar Pak Lurah. Dia pelakunya. Dia yang perkosa saya. Dia bilang kalau saya buka mulut. Dia akan bakar rumah saya. Dia akan bunuh saya. Makanya saya diam Pak. Saya takut." Pengakuan Sari menjadi paku terakhir di peti mati Bowo. Amarah warga yang tadi tertuju pada Mbah Darso kini berbalik arah 180 derajat. Bagaikan bendungan jebol. Emosi mereka meledak tak terkendali. Rasa bersalah mereka pada Mbah Darso berubah menjadi kebencian yang membara pada Bowo. "Jancuk, kamu bohongi kami Weo," teriak salah satu pemuda yang tadi ikut memukuli Mbah Darso. "Kami jadi pembunuh gara-gara kamu. Hajar dia. Matikan saja." Tanpa dikomando, puluhan warga menerjang ke arah Bowo. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi mendarat di tubuh pemuda itu.
Bowo menjerit minta ampun. Tapi suaranya tenggelam oleh teriakan kemarahan warga. Kursi ruang tunggu terbalik. Pot bunga pecah. Suasana puskesmas menjadi arena pengadilan jalanan yang brutal. Ampun Pak. Ampun. Saya ngaku. Saya salah. Jerit Bowo di sela-sela pukulan. Wajah tampannya kini hancur. Darah segar mengucur dari hidung dan pelipisnya. Mbah Darso yang melihat kejadian itu justru terlihat sedih. Ia tidak menikmati pemandangan itu. Ia tidak tersenyum puas. Dengan sisa tenaganya yang terakhir, ia mencoba maju. Jangan. Suara Mbah Darso tercekat. Jangan bunuh dia. Suara Mbah Darso yang lemah itu, entah kenapa terdengar begitu nyaring di telinga Pak Lurah. Pak Lurah segera sadar. Ia tidak boleh membiarkan warga melakukan kesalahan yang sama. Ia tidak boleh membiarkan ada pembunuhan lagi malam ini. Berhenti. Berhenti semua. Teriak Pak Lurah sambil merentangkan tangannya melindungi Bowo yang sudah babak belur tak berdaya di lantai. Jangan kotori tangan kalian dengan darah kotor dia. Biar polisi yang urus. Jangan bikin Mbah Darso sedih lagi. Warga berhenti. Napas mereka memburu. Mata mereka merah menyala. Mereka mundur perlahan. Meludah ke arah Bowo yang kini merintih kesakitan seperti anjing terjepit. Pak Lurah berbalik memeluk Mbah Darso lagi. Tubuh kakek itu semakin dingin. Matanya mulai sayu. Napasnya semakin berat. Bunyi ngik terdengar setiap kali ia menarik napas. Rupanya, benturan di sungai tadi telah melukai organ dalamnya. Mbah bertahan ya. Dokter tolong Mbah Darso. Teriak Pak Lurah panik. Bidan dan perawat segera berlari membawa tandu. Mereka mengangkat tubuh ringkih Mbah Darso ke atas ranjang periksa di sebelah ranjang Sari. Saat Mbah Darso berbaring, ia memiringkan kepalanya menatap Sari dan bayinya. Tangan Sari terulur, menggenggam tangan Mbah Darso yang dingin dan kasar. Mbah, jangan pergi Mbah. Sari belum balas budi. Sari belum masakan Mbah bubur enak. Mbah harus gendong anak. Sari menangis tersedu-sedu. Air matanya jatuh menetesi tangan Mbah Darso. Mbah Darso tersenyum lemah. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap bayi merah itu lekat-lekat. Seolah sedang merekam wajah malaikat kecil itu untuk dibawa ke alam sana. Jaga dia. Enduk. Namai dia. Selamat. Biar dia selamat dunia, akhirat. Itu adalah kalimat terpanjang yang pernah diucapkan Mbah Darso. Suaranya bersih. Tidak serak lagi. Seolah Allah memberikan kekuatan terakhir padanya untuk menyampaikan wasiat itu. Sari mengangguk cepat. Iya Mbah. Namanya Selamat. Selamat Darso. Saya pakai nama Mbah. Biar dia jadi orang baik seperti Mbah. Mbah Darso mengangguk pelan. Matanya perlahan mulai terpejam. Rasa sakit di dadanya perlahan menghilang. Digantikan oleh rasa hangat yang menjalar. Ia melihat cahaya terang. Di cahaya itu, ia melihat istri dan anaknya yang sudah lama meninggal sedang melambaikan tangan padanya. Mereka tersenyum. Menunggu kepulangannya. Pak Lurah mengguncang bahu Mbah Darso pelan. Mbah bangun Mbah. Jangan tidur dulu. Di luar. Sirine mobil polisi terdengar mendekat. Meraung-raung membelah hujan. Polisi datang untuk menangkap Bowo. Tapi bagi warga desa, kehadiran polisi sudah tidak penting lagi. Perhatian mereka hanya tertuju pada satu orang. Kakek pemulung yang kini sedang berjuang di ambang maut. Bowo diseret keluar oleh dua orang petugas polisi. Tangannya diborgol. Wajahnya hancur. Saat ia melewati ranjang Mbah Darso, ia sempat menoleh. Melihat tubuh kakek tua yang ia fitnah itu terbaring damai. Ada rasa penyesalan yang terlambat menusuk hatinya. Tapi pintu taubat seolah sudah tertutup baginya. Tatapan warga yang mengiringi kepergiannya penuh dengan kebencian abadi. Dokter memeriksa denyut nadi Mbah Darso. Wajah dokter tampak tegang. Ia mengambil stetoskop. Menempelkannya di dada kurus itu. Suasana ruangan hening mencekam. Hanya suara hujan yang masih setia menemani kesedihan malam itu. Sari menahan napas. Pak Lurah menahan napas. Seluruh warga menahan napas. Menunggu vonis dokter.
Dokter perlahan melepaskan stetoskopnya. Ia menunduk, menggelengkan kepalanya pelan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ucap dokter lirih. Jeritan Sari pecah. Membelah langit malam. Tidak, Mbak Aah. Bangun Embah. Jangan tinggalkan Sari sendirian. Pak Lurah jatuh terduduk. Kakinya tak kuat menopang tubuhnya. Ia menangis seperti anak kecil. Menyesali kebodohannya. Menyesali keterlambatannya. Embah Darso telah pergi. Ia pergi dengan tenang. Wajahnya tersenyum. Bersih. Seolah semua kotoran dunia yang menempel padanya telah luntur di bawah air sungai. Ia pergi sebagai pahlawan. Bukan pahlawan yang dipuja-puja dengan medali. Tapi pahlawan sunyi yang namanya terukir indah di langit. Malam itu, di desa Panggul, tidak ada satupun mata yang kering. Semua menangis. Menangisi kepergian seorang pemulung yang derajatnya ternyata lebih tinggi dari mereka semua. Hujan turun semakin deras. Seolah langit pun ikut menangis melepaskan kepergian jiwa yang suci itu. Namun cerita ini belum berakhir di sini. Kematian Embah Darso bukanlah akhir. Melainkan awal dari sebuah penyesalan panjang yang akan menghantui warga desa Panggul seumur hidup mereka. Dan sebuah keajaiban kecil dari bayi bernama Slamet Darso, yang akan menjadi saksi bisu sejarah kelam desa ini. Bagaimana nasib Sari dan Slamet sepeninggal Embah Darso? Dan karma apa yang akan menimpa warga desa yang telah menzalimi walinya Allah itu? Pagi itu, matahari terbit di ufuk timur desa Panggul dengan malu-malu. Sinarnya redup tertutup kabut tebal yang menyelimuti desa. Tidak ada kicau burung yang biasanya riuh menyambut pagi. Alam semesta seolah ikut berkabung. Menundukkan kepala untuk menghormati kepergian jiwa suci yang baru saja kembali ke pangkuan ilahi. Di pendopo balai desa, jenazah Embah Darso dibaringkan di atas meja kayu panjang. Bukan di rumahnya, karena gubuk reotnya tidak layak untuk menampung ratusan, bahkan ribuan orang yang datang melayat. Berita kematian Embah Darso dan kebenaran yang terungkap semalam telah menyebar secepat kilat. Bukan hanya warga desa Panggul, warga dari desa tetangga, dari kecamatan sebelah. Semua berbondong-bondong datang. Mereka penasaran. Sekaligus ingin membasuh rasa bersalah kolektif yang kini menghantui udara Trenggalek. Suasana di pendopo itu begitu haru. Isak tangis terdengar di setiap sudut. Warga yang semalam beringas membawa obor dan pentungan, kini berdiri menunduk dengan mata sembab. Tangan-tangan yang semalam memukul dan menyeret Embah Darso, kini gemetar berebut ingin menyentuh keranda. Berebut ingin mengangkat jenazah. Seolah-olah dengan memikul beban jenazah itu, dosa-dosa mereka bisa sedikit terangkat. Pak Lurah memimpin prosesi pemandian jenazah. Tangannya gemetar saat membasuh wajah Embah Darso dengan air kembang. Ajaib. Sungguh kuasa Allah. Wajah yang semalam babak belur penuh darah dan memar. Pagi ini tampak bersih. Bercahaya. Luka-luka itu seolah samar tertutup oleh ketenangan yang abadi. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang seakan berkata kepada semua orang, "Aku sudah memaafkan kalian." Dan satu hal yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Air bekas memandikan jenazah Embah Darso tidak berbau anyir darah, ataupun bau keringat selayaknya orang yang jarang mandi. Air itu harum. Mengeluarkan aroma wangi seperti bunga kasturi yang lembut. Wangi itu menyebar memenuhi ruangan pendopo. Mengalahkan bau amis penyesalan yang menguap dari tubuh para pelayat. Masya Allah. Wangi sekali Embah. Bisik Pak Modin yang ikut memandikan. Air matanya menetes mencampur air mandi jenazah. Kita selama ini menganggap beliau sampah busuk. Ternyata kitalah bangkainya. Beliau justru bunga yang kita injak-injak. Setelah dikafani, jenazah Embah Darso terlihat begitu kecil dan ringkih. Kain kafan putih itu membungkus tubuh kurus yang semasa hidupnya tidak pernah merasakan kasur empuk. Saat keranda hendak diangkat menuju pemakaman, terjadi kericuhan kecil. Bukan kericuhan amarah, tapi kericuhan penyesalan. Semua orang ingin mengangkat keranda itu. "Biar saya, Pak. Saya yang angkat. Saya mau tebus dosa saya." Teriak pemuda yang semalam menendang rusuk Embah Darso. Ia menangis meraung-raung sambil memeluk kaki keranda. "Minggir. Saya juga salah. Biar saya yang pikul." Teriak bapak-bapak lain.
Pak Lurah harus turun tangan menenangkan mereka. Sudah. Jangan ribut. Kasihan Mbah Darso. Mari kita angkat bersama-sama. Gantian. Biar semua dapat bagian. Iring-iringan jenazah itu mengular panjang. Hampir 1 kilometer. Jalanan desa macet total. Orang-orang berdiri di pinggir jalan. Menundukkan kepala. Mengumandangkan kalimat tahlil. La ilaha illallah. Gema tahlil itu membahana. Memecah kesunyian lembah Panggul. Menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Di barisan paling depan. Tepat di belakang keranda. Sari duduk di atas kursi roda yang didorong oleh bidan desa. Wajahnya pucat. Infus masih menancap di tangannya. Ia memaksa ikut meski dokter melarang. Ia memangku bayi merahnya. Slamet Darso. Bayi yang tidur lelap dalam dekapan ibunya. Tidak tahu bahwa orang yang memberinya nama kini sedang diantar menuju tempat peristirahatan terakhir. Sari tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Tatapannya kosong menatap keranda hijau di depannya. Hatinya terasa bolong. Separuh jiwanya ikut pergi bersama Mbah Darso. Ia merasa menjadi wanita paling berdosa. Andai saja ia berani bicara lebih awal. Andai saja ia tidak takut pada ancaman Bowo. Mungkin Mbah Darso masih hidup. Mungkin pagi ini Mbah Darso sedang duduk di teras rumahnya. Menggendong Slamet sambil tertawa ompong. Penyesalan itu menghimpit dadanya begitu kuat hingga ia sulit bernapas. Sesampainya di pemakaman umum. Langit yang tadi mendung tiba-tiba terbuka sedikit. Seberkas cahaya matahari pagi menerobos celah awan. Menyorot tepat ke liang lahat yang sudah disiapkan. Tanah pekuburan itu gembur. Para penggali kubur bersaksi bahwa mereka tidak pernah menggali tanah semudah ini. Tidak ada batu. Tidak ada akar pohon keras. Tanah itu seolah menyambut kedatangan jasad Mbah Darso dengan tangan terbuka. Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, tangis histeris kembali pecah. Maafkan kami Mbah. Ampuni kami Mbah. Teriakan-teriakan penyesalan bersahutan. Suara azan dikumandangkan oleh Pak Lurah dengan suara parau yang menyayat hati. Hayya, alal falaah. Mari menuju kemenangan. Ya, Mbah Darso telah menang. Ia memenangkan pertarungan melawan kejamnya dunia. Ia pulang sebagai pemenang sejati. Sementara mereka yang masih hidup adalah pecundang yang kalah oleh hawa nafsu sendiri. Tanah mulai ditimbun. Menutup perlahan kain putih itu. Sari menatap tanah merah yang perlahan meninggi. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga bayinya. Nak, lihat itu. Di sana tidur kakekmu. Orang paling baik di dunia. Kamu harus janji. Besok kalau besar. Jangan jadi seperti orang-orang desa ini. Jadilah seperti Mbah Darso. Prosesi pemakaman selesai. Gundukan tanah merah bertabur bunga melati dan mawar tampak segar. Sebuah nisan kayu sederhana menancap di sana. Bertuliskan nama Mbah Darso. Tanpa gelar. Tanpa tanggal lahir. Karena tidak ada yang tahu kapan ia lahir. Tapi semua orang akan mengingat tanggal kematiannya. Tanggal di mana Nurani satu desa ikut mati bersamanya. Warga tidak segera pulang. Mereka duduk mengelilingi makam. Membaca Yasin. Berdoa. Mereka enggan beranjak. Seolah takut jika mereka pulang. Bayangan dosa itu akan mengejar mereka sampai ke rumah. Siangnya, setelah pemakaman, Pak Lurah mengajak beberapa warga untuk membersihkan gubuk Mbah Darso. Mereka berniat merapikan peninggalan almarhum. Mungkin ada barang berharga yang bisa diserahkan ke Sari. Gubuk itu sepi. Dingin. Angin menerobos masuk melalui celah dinding bambu yang bolong. Di pojokan tergeletak tumpukan karung goni dan kardus bekas. Bau apek khas barang rongsokan tercium. Tapi anehnya, bau itu tidak lagi menjijikkan bagi mereka. Bau itu kini terasa seperti bau perjuangan. Pak Lurah membuka sebuah peti kayu tua di sudut ruangan. Peti yang tidak terkunci. Saat tutup peti dibuka, Pak Lurah dan warga yang melihatnya kembali dibuat terhenyak. Lutut mereka lemas seketika. Di dalam peti itu tidak ada emas, tidak ada uang, tapi isinya jauh lebih berharga dari itu. Di sana tersusun rapi barang-barang baru yang belum sempat dibagikan. Ada sepasang sandal jepit kecil warna biru.
Di atasnya ada kertas bertuliskan, buat cucu Pak RT yang sandalnya putus kemarin. Ada sebungkus obat gosok dan koyo. Bertuliskan, buat Bu Tejo yang kakinya sering pegal kalau jualan sayur. Ada sebuah kerudung murah tapi cantik. Bertuliskan, buat enduk Ani anak yatim di ujung desa biar semangat ngaji. Dan banyak lagi bungkusan-bungkusan kecil lainnya. Semua ada namanya. Nama-nama warga desa yang selama ini mencaci makinya. Pak RT yang ikut masuk ke gubuk itu, langsung jatuh terduduk memeluk sepasang sandal jepit biru itu. Bahunya berguncang hebat. Tangisnya pecah meledak-ledak. Ya Allah Mbah. Kemarin cucu saya memang nangis minta sandal baru. Saya bentak dia karena nggak punya uang. Ternyata Mbah Darso dengar. Padahal kemarin saya yang paling keras teriak usir Mbah Darso. Saya manusia apa setan ini? Bu Tejo yang mendengar tentang obat gosok itu dari luar gubuk langsung lari masuk. Ia menyambar bungkusan koyo itu. Menciuminya seperti orang gila. Mbah Darso. Ampuni saya Mbah. Tiap hari saya siram air comberan kalau Mbah lewat depan lapak saya. Tapi Mbah malah belikan saya obat. Ya Allah. Matikan saja saya ya Allah. Saya nggak kuat nanggung dosa ini. Gubuk reot itu menjadi saksi bisu betapa luasnya hati Mbah Darso. Ia tidak hanya memikirkan Sari. Ia memikirkan semua orang. Bahkan orang-orang yang membencinya. Ia membalas tuba dengan air susu. Ia membalas ludah dengan hadiah. Penemuan ini menjadi pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa ego warga desa Panggul. Hati mereka hancur lebur. Tak berbentuk. Hari-hari berikutnya. Desa Panggul berubah total. Suasana desa menjadi muram. Tidak ada lagi tawariang di warung kopi. Tidak ada lagi gosip tetangga di tukang sayur. Orang-orang lebih banyak diam. Menunduk. Malu pada tanah yang mereka pijak. Malu pada langit yang menaungi mereka. Karma psikologis mulai bekerja. Setiap malam, warga mengaku sulit tidur. Mereka mendengar suara langkah kaki seret-srek, srek-srek mengelilingi rumah mereka. Bukan langkah hantu. Tapi suara nurani mereka sendiri, yang memutar ulang memori tentang Mbah Darso. Toko sembako Pak Haji Sobri mendadak sepi pembeli. Bukan karena diboikot. Tapi karena warga merasa enggan belanja di tempat orang yang menolak memberi makan orang lapar. Pak Haji Sobri sendiri jatuh sakit. Ia terserang stroke ringan. Mulutnya miring. Sulit bicara. Setiap malam ia hanya bisa menangis memandangi pintu tokonya. Teringat saat ia mengusir Sari dan Mbah Darso. Uangnya banyak. Berasnya berkarung-karung. Tapi jiwanya miskin dan kelaparan. Dan Bowo. Nasib Bowo lebih mengerikan. Di dalam sel tahanan Polres Trenggalek, Bowo dikabarkan menjadi gila. Setiap malam ia berteriak-teriak histeris ketakutan. Ampun Mbah. Jangan cekik aku. Panas. Panas. Teman-teman satu selnya bilang. Bowo sering melihat sosok kakek tua duduk di pojok sel, menatapnya dengan mata sedih. Bowo tidak bisa tidur. Tidak bisa makan. Tubuhnya yang dulu kekar kini kurus kering. Wajah tampannya layu. Hancur. Persis seperti sampah yang dulu ia tuduhkan pada Mbah Darso. Hukum dunia sedang memprosesnya. Tapi hukum karma sudah lebih dulu menggerogoti jiwanya sampai ke tulang sumsum. Sari dan Slamet menjadi pusat perhatian baru. Warga berlomba-lomba ingin menebus dosa dengan cara membantu Sari. Setiap hari, teras rumah Sari penuh dengan kiriman. Beras, gula, susu bayi mahal, baju bayi bermerek, uang amplopan tebal. Namun, sikap Sari dingin. Ia tidak menolak pemberian itu. Tapi ia juga tidak terlihat bahagia. Ia menerima semua itu dengan wajah datar. Terima kasih. Ucapnya singkat tanpa senyum. Suatu sore, Bu RT datang membawa amplop berisi uang hasil kolektif warga satu RT. Jumlahnya jutaan rupiah. Sari, ini ada sedikit rezeki dari warga. Buat tabungan selamat sekolah nanti. Diterima ya. Ucap Bu RT dengan senyum bersalah yang dipaksakan. Sari menatap amplop itu. Lalu menatap mata Bu RT. Tatapannya tajam. Menusuk. Bu RT. Tanya Sari pelan. Dulu waktu saya kelaparan. Waktu Mbah Darso cuma makan nasi sisa kucing. Uang sebanyak ini ada di mana Bu?
Kenapa baru sekarang keluarnya? Apa harus ada nyawa yang melayang dulu baru dompet kalian terbuka? Bu RT terdiam. Wajahnya merah pada menahan malu. Lidahnya keluh tak bisa menjawab. Sari mengambil amplop itu. Bukan untuk dirinya. Saya terima, Bu. Tapi uang ini akan saya pakai buat bangun musola di dekat makam Mbah Darso. Biar pahalanya mengalir buat beliau. Saya dan anak saya tidak butuh uang penebus rasa bersalah kalian. Kami bisa makan nasi garam. Asal hati kami tenang. Tidak seperti kalian. Tidur di kasur empuk tapi dihantui dosa. Kata-kata Sari itu menampar telak wajah kemunafikan warga desa. Mereka sadar. Uang tidak bisa membeli maaf. Materi tidak bisa mengembalikan nyawa. Luka yang mereka toreskan terlalu dalam. Dan parutnya akan membekas selamanya. Sari masuk ke dalam rumah. Menggendong Slamet. Ia menimang-nimang bayinya sambil memandang foto Mbah Darso yang ia ambil dari KTP almarhum yang ditemukan Pak Lurah. Foto hitam putih yang buram. Embah. Lihat mereka, Embah. Mereka bingung mau menebus dosa. Padahal Mbah nggak minta apa-apa ya, Mbah. Embah cuma minta dihargai sebagai manusia. Di luar, langit senja berwarna merah darah. Angin berhembus kencang menggoyangkan pepohonan. Seolah alam sedang berbisik. Membawa pesan peringatan yang abadi. Bahwa jangan pernah meremehkan orang kecil. Karena di balik baju lusuh itu, mungkin tersembunyi jiwa wali yang dikasihi langit. Dan ketika wali itu tersakiti, maka langit akan menuntut balas dengan cara yang tidak pernah diduga oleh logika manusia. Kisah di desa Panggul ini belum usai. Karena sesungguhnya, ujian terberat bagi warga desa baru saja dimulai. Mereka harus hidup bertahun-tahun ke depan dengan membawa beban sejarah kelam ini. Mereka harus menjawab pertanyaan anak cucu mereka kelak. Kenapa ada makam kakek pemulung yang selalu wangi di tengah pemakaman umum? Dan kenapa setiap kali lewat sana, bapak dan ibu selalu menangis? Dan Slamet Darso. Bayi merah itu tumbuh hari demi hari. Wajahnya semakin mirip Bowo. Menjadi pengingat hidup akan dosa ayahnya. Namun sorot matanya teduh dan damai. Persis seperti sorot mata Mbah Darso. Apakah kelak Slamet akan memaafkan desa yang telah membunuh kakek angkatnya? Atau ia akan menjadi hakim yang mengadili masa lalu mereka? 5 tahun telah berlalu sejak malam jahanam itu. Waktu berputar tanpa belas kasihan. Menggilas kenangan. Namun tidak mampu menghapus jejak dosa yang tertinggal di desa Panggul. Musim kemarau dan musim hujan datang silih berganti. Membasahi tanah merah makam Mbah Darso yang kini telah berubah menjadi sebuah taman kecil yang indah. Makam itu tidak pernah sepi. Selalu ada bunga segar. Selalu ada orang yang duduk termenung di sana, mencari ketenangan. Atau sekadar menangisi masa lalu yang tak bisa diulang. Di desa ini, ada satu pemandangan baru yang menyita perhatian setiap mata yang memandang. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun. Berkulit bersih. Berhidung mancung. Matanya bulat bersinar teduh. Ia berlarian riang di halaman musola kecil bercat hijau muda yang berdiri gagah di samping pemakaman umum. Musola itu diberi nama Musola Al-Darso. Dibangun dari uang sumbangan warga yang ditolak Sari untuk keperluan pribadi. Uang penebus rasa bersalah itu kini menjadi bangunan suci tempat warga bersujud memohon ampunan Allah. Bocah itu bernama Slamet Darso. Setiap sore, Slamet terlihat sibuk. Bukan bermain kelereng atau layangan seperti anak-anak lain. Ia membawa sapu lidi yang hampir lebih tinggi dari tubuhnya. Dengan telaten, tangan mungilnya menyapu dedaunan kering di halaman musola dan di sekitar makam Mbah Darso. Slamet, istirahat le. Sudah bersih itu? Teriak Pak Lurah yang kini rambutnya sudah memutih semua. Pak Lurah sering menghabiskan masa tuanya duduk di serambi musola. Mengawasi Slamet dengan tatapan nanar. Enggak apa-apa Mbah Lurah. Kasihan Mbah Darso kalau rumahnya kotor. Jawab Slamet polos sambil menyeka keringat di dahinya. Jawaban sederhana itu seperti palu godam yang menghantam dada Pak Lurah. Kasihan kalau kotor. Dulu, 5 tahun lalu, Pak Lurah dan warga desa justru menganggap Mbah Darso lah kotorannya. Kini, cucu angkatnya yang masih bau kencur justru yang membersihkan kotoran dunia demi menghormati kakeknya. Warga desa sangat mencintai Slamet. Bahkan terlalu mencintai.
Setiap kali Slamet lewat, ibu-ibu akan memanggilnya, memberinya jajan, mengelus kepalanya. Ada rasa takut yang berlebihan di mata mereka. Mereka takut jika mereka tidak berbuat baik pada Slamet. Kutukan Mbah Darso akan turun lagi. Mereka berlomba-lomba menebus dosa lewat anak yatim ini. Namun, ada satu hal yang membuat hati warga sering teriris perih. Wajah Slamet. Semakin ia besar, wajahnya semakin mirip dengan Bowo. Hidungnya, bentuk rahangnya, adalah cetakan sempurna dari ayah biologisnya yang bejat itu. Melihat Slamet, seperti melihat cermin masa lalu yang retak. Wajahnya wajah pendosa, tapi hatinya hati malaikat. Kontradiksi ini menjadi ujian batin tersendiri bagi warga desa Panggul. Suatu hari, kabar duka datang dari balik jeruji besi lapas Trenggalek. Bowo meninggal dunia. Bukan karena sakit tua, tapi karena sakit jiwa. Sipir penjara bercerita. Sebelum meninggal, Bowo berteriak-teriak histeris selama 3 hari 3 malam. Ia mencakar-cakar dinding sel sampai kukunya copot. Ia berteriak minta ampun. Katanya, ia melihat Mbah Darso datang membawa tali tambang api yang melilit lehernya. Di detik-detik terakhirnya, Bowo mati dalam posisi sujud dengan mata melotot ketakutan. Lidahnya tergigit hingga putus. Kematian yang mengenaskan. Kematian seorang pendosa yang tidak diterima bumi maupun langit. Jenazah Bowo dipulangkan ke desa. Namun, tidak ada sambutan hangat. Tidak ada tangis kehilangan. Yang ada hanya keheningan yang canggung. Orang tua Bowo yang kaya raya itu sudah lama pindah dari desa, karena tidak kuat menanggung malu. Rumah gedongan mereka terbengkalai. Ditumbuhi ilalang. Menjadi sarang hantu. Saat keranda Bowo diturunkan dari ambulans, tidak ada warga yang mau mendekat. Mereka trauma. Mereka jijik. Pak Lurah bingung. Siapa yang mau memandikan? Siapa yang mau menguburkan? Di tengah kebingungan itu, Sari muncul. Ia menggandeng tangan kecil Slamet. Sari mengenakan baju hitam. Wajahnya tenang. Tidak ada dendam. Tidak ada amarah. Ia berjalan membelah kerumunan warga yang mematung. Ayo Pak Lurah. Kita urus jenazahnya. Bagaimanapun juga. Dia manusia. Dia ayahnya Slamet. Ucap Sari tegas. Warga terperangah. Sari. Wanita yang kehormatannya dihancurkan oleh Bowo. Wanita yang hidupnya dibuat menderita. Justru menjadi orang pertama yang mengulurkan tangan untuk mengurus mayat musuhnya. Sari mengambil gayung. Ia memandikan jenazah kaku itu. Slamet berdiri di samping ibunya. Memegang selang air. Bu, ini siapa? Tanya Slamet polos. Ia menatap wajah mayat yang mirip dengan wajahnya sendiri di cermin. Sari berhenti sejenak. Ia menatap mata anaknya dalam-dalam. Lalu ia berkata dengan suara bergetar namun mantap. Ini orang yang pernah berbuat salah nak. Tapi Allah Maha Pengampun. Kita doakan saja agar dia diampuni. Slamet mengangguk. Ia tidak bertanya lagi. Tangan kecilnya ikut mengusap kaki jenazah itu dengan air. Pemandangan itu meruntuhkan pertahanan warga. Tangis mereka pecah lagi. Bukan menangisi Bowo, tapi menangisi kebesaran hati Sari dan Slamet. Mereka merasa kerdil. Sangat kerdil. Hari itu, warga belajar satu hal lagi. Bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi melepaskan diri dari rantai kebencian yang membelenggu jiwa. Bowo dimakamkan di sudut paling belakang pemakaman. Jauh dari makam Mbah Darso. Terpisah oleh jarak dan nasib. Satu makam harum mewangi. Satu makam sepi dan gersang. Malam harinya. Setelah tahlilan yang sepi di musola. Slamet duduk di pangkuan Sari di teras rumah mereka yang sederhana. Bulan purnama bersinar terang. Menyoroti wajah mereka berdua. Bu, tadi orang-orang bilang wajahku mirip sama mayat itu. Apa benar dia bapakku, Bu? Tanya Slamet tiba-tiba. Pertanyaan yang selama ini ditakutkan Sari akhirnya keluar juga. Sari menarik napas panjang. Ia membelai rambut halus anaknya. Nak, dengarkan ibu. Wajah itu cuma titipan. Darah itu cuma air. Bapakmu. Yang asli bukanlah orang yang menyumbang darah untuk bikin badanmu.
Tapi orang yang memberikan nyawanya supaya kamu bisa bernapas hari ini. Sari mengambil foto Mbah Darso yang selalu ia simpan di saku bajunya. Foto hitam putih yang sudah lecek. Ini bapakmu. Namanya Mbah Darso. Dia jelek. Dia miskin. Dia bisu. Tapi hatinya lebih indah dari bulan purnama itu. Kalau kamu mau cari bapak, lihatlah ke dalam hatimu. Kalau di sana ada rasa ingin menolong orang. Ada rasa kasihan sama kucing lapar. Ada rasa takut berbuat jahat. Berarti bapakmu ada di situ. Hidup di dalam dadamu. Slamet menatap foto itu lama. Lalu ia tersenyum lebar. Matanya menyipit persis seperti mata Mbah Darso saat tersenyum. Aku mau jadi kayak Mbah Darso, Bu. Aku mau jadi pemulung. Sari kaget. Loh, kok jadi pemulung, Nak? Kamu harus sekolah tinggi. Jadi dokter. Jadi polisi. Slamet menggeleng kuat. Enggak mau. Aku mau jadi pemulung. Kata Pak Ustadz di musola. Mbah Darso itu pemulung yang masuk surga. Aku mau memulung kebaikan, Bu. Biar nanti di surga bisa ketemu Mbah Darso lagi. Sari terdiam. Air matanya menetes jatuh ke pipi Slamet. Ia memeluk anaknya erat-erat. Iya, Nak. Jadilah pemulung kebaikan. Kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Jangan sisakan sampah dosa di hatimu. Desa Panggul kini telah berubah total. Desa yang dulu dikenal sombong dan suka menghakimi. Kini dikenal sebagai desa welas asih. Setiap kali ada pengemis atau orang gila lewat, tidak ada yang mengusir. Warga akan berebut memberi makan. Memberi baju layak. Mereka takut. Sangat takut. Jangan-jangan pengemis itu adalah kekasih Allah yang sedang menyamar seperti Mbah Darso dulu. Makam Mbah Darso menjadi keramat. Bukan untuk minta nomor togel atau pesugihan. Tapi menjadi tempat untuk berkaca. Di nisan kayunya. Pak Lurah menambahkan sebuah tulisan yang diukir indah. Di sini berbaring Mbah Darso. Manusia paling kaya di dunia. Yang mengajarkan kami bahwa kemuliaan tidak dilihat dari jubah yang dipakai. Tapi dari seberapa banyak tangan yang kau tolong saat kau sendiri sedang butuh pertolongan. Dan di bawah sana. Di aliran sungai Panggul yang terus mengalir menuju samudra. Airnya membawa serta cerita ini. Menyebarkannya ke seluruh penjuru negeri. Bahwa pernah ada seorang kakek tua. Diikat. Dibuang. Dihina. Namun ia membalasnya dengan menyelamatkan masa depan anak musuhnya. Cerita ini berakhir di sini. Namun jejaknya tidak akan pernah hilang. Sahabat nurani kisah yang dirahmati Allah. Janganlah kita menilai buku dari sampulnya. Janganlah kita merasa lebih suci dari orang lain, hanya karena baju kita bersih dan baju mereka kotor. Bisa jadi, orang yang kita remehkan hari ini, adalah orang yang akan menarik tangan kita masuk ke surga nanti. Atau bisa jadi, orang yang kita hina, adalah ujian dari Allah yang gagal kita jawab. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk Mbah Darso. Dan untuk semua Mbah Darso lain di luar sana yang mungkin saat ini sedang kita abaikan. Semoga kita tidak terlambat menyadari kehadiran mereka sebelum tanah kuburan menutup mata kita. Dan untuk kalian yang sedang difitnah, sedang dizalimi, bersabarlah seperti Mbah Darso. Biarkan Allah yang menjadi pengacaramu. Karena pengadilan Allah tidak pernah salah. Dan balasannya selalu lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Di mana nurani akan kembali diuji. Dan air mata akan kembali menjadi saksi kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.